Forza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Berbagai laporan di Italia mengklaim bahwa Inter tengah berjuang untuk memperpanjang kontrak Alessandro Bastoni yang hanya tersisa kurang dari 18 bulan lagi dalam kontraknya saat ini. Pasalnya, Nerazzurri khawatir kehilangan bek andalannya itu yang telah dikaitkan dengan kepindahan ke Tottenham Hotspur dan Manchester United. Kontrak Bastoni di Giuseppe Meazza akan berakhir pada Juni 2024 mendatang, dan Inter telah memulai negosiasi dengan pemain internasional Italia tersebut, berharap tidak melihatnya pergi sebagai agen bebas di akhir musim depan. Menurut I Corriere dello Sport, Inter telah menawarkan kontrak baru dengan kenaikan gaji menjadi 4,5 juta euro per tahun termasuk bonus. Tetapi sang pemain menginginkan 6 juta euro per musim. Situasi ini persis seperti kasus Milan Skriniar pada bulan lalu sebelum menolak tawaran Nerazzurri dan lebih memilih menandatangani perjanjian prakontrak dengan raksasa Ligue 1 Paris Saint-Germain. Inter khawatir menghadapi skenario yang sama dalam 1 tahun ini meski Bastoni adalah penggemar berat Nerazzurri. Ini adalah salah satu alasan mengapa dia bahkan tidak mendengarkan tawaran dari Tottenham dan Manchester United pada musim panas lalu. Tetapi kedua tim Liga Primer itu tetap tertarik dan Nerazzurri membutuhkan tanda tangan Bastoni pada kontrak baru untuk menghindari kepergian bek kunci lainnya. Alessandro Bastoni menegaskan bahwa satu-satunya prioritasnya saat ini adalah bertahan di Inter Milan meski tengah diincar tim-tim top Eropa. Mantan bek Parma dan Atalanta ini telah menunjukkan komitmennya kepada Nerazzurri di masa lalu, dan saat ini ia masih merasa bahagia mengenakan seragam Inter. Ditanya tentang masa depannya dalam sesi wawancara dengan Sport Mediaset, Bastoni menjawab, "Saya bahagia di Inter. Keluarga saya dan saya baik-baik saja, dan untuk saat ini saya bahagia di sini," ujarnya. Inter telah menggelar pertemuan informal dengan pelatih Atletico Madrid Diego Simeone pada Desember tahun lalu saat pergelaran Piala Dunia 2022 Qatar. Pertemuan tersebut membahas kemungkinan kedatangannya ke Inter untuk menggantikan Simone Inzaghi jika ia dipecat pada akhir musim. Hal ini diklaim oleh media Spanyol Vichajes bahwa Nerazzurri mengadakan pertemuan informal dengan bos Colchoneros tersebut selama jeda Piala Dunia, dan dia dapat dikontrak untuk menggantikan Inzaghi jika Nerazzurri gagal finish di posisi 4 besar Serie A musim 2022-2023 ini. Tidak ada kepastian terkait masa depan Simeone di ibu kota Spanyol, dengan laporan menunjukkan jika dia akhirnya siap untuk meninggalkan Atletico setelah lebih dari 1 dekade mengabdi. Dia bahkan telah berbicara dengan Dewan Atletico dan menyatakan keinginannya untuk pergi pada akhir musim. Namun perpisahan Inzaghi dengan Inter hanya akan terjadi jika Nerazzurri gagal mengamankan tiket ke Liga Champions untuk musim depan. Inter dikabarkan belum menyerah untuk memboyong Benjamin Pavard dari Bayern Munchen meski tawaran mereka ditolak pada jendela transfer Januari kemarin. Pavard sendiri menjadi semakin terdorong untuk meninggalkan klub Bavaria tersebut pada akhir musim, dan hal ini menjadi angin segar bagi Nerazzurri yang tengah butuh bek baru untuk menggantikan Skriniar. Sebagaimana dilansir Corriere dello Sport bahwa pemain berusia 26 tahun itu mendorong untuk hengkang pada musim panas nanti, meskipun sang juara Jerman ingin memperpanjang kontraknya yang akan berakhir pada Juni 2024.
Pavard sudah berada di radar Inter selama jendela transfer Januari lalu saat mereka mencari kemungkinan pengganti untuk Milan Skriniar. Nerazzurri telah berusaha untuk mengontrak mantan bek Stuttgart itu, tetapi Bayern menolak proposal mereka. Meski demikian, minat Inter untuk mendapatkan tanda tangan Pavard tetap menyala karena sang pemain tetap menjadi target utama untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Milan Skriniar ke PSG. Menurut Corriere, sang pemain juga semakin condong meninggalkan Bavaria di musim panas mendatang karena alasan keluarga. Inter masih yakin gelandang Christian Aslani bakal memiliki peran yang sangat penting di tim untuk masa depan. Hal tersebut berdasarkan analisa Gazeta.it bahwa pemain berusia 20 tahun tersebut dirasa memiliki potensi untuk berkembang menjadi gelandang papan atas. Hal tersebut berdasarkan analisa Gazeta.it bahwa pemain berusia 20 tahun tersebut dirasa memiliki potensi untuk berkembang menjadi gelandang papan atas dan starter reguler di tim Nerazzurri, terutama jika Brozovic dijual pada musim panas nanti. Sejauh musim ini, Aslani mendapati waktu bermainnya di Inter relatif terbatas sejak bergabung pada bursa transfer musim panas lalu dari Empoli. Namun ini sama sekali bukan cerminan dari kurangnya kepercayaan terhadap sang pemain dari pelatih dan direktur klub. Dia jelas memiliki potensi besar untuk mendapat peran kunci dalam tim, terlebih lagi usianya yang masih sangat muda. Hanya saja menit bermainnya belum dikelola dengan benar oleh pelatih sejauh musim ini. Dengan munculnya spekulasi masa depan Roberto Gagliardini dan Brozovic membuat situasi di lini tengah Nerazzurri menjadi tidak pasti. Menurut catatan Gazeta, jika kedua gelandang itu hengkang, maka pemain asal Albania itu akan dipercaya sebagai cadangan utama bagi Hakan Çalhanoğlu pada musim depan. Inter telah menjalin komunikasi dengan pengacara yang mewakili Romelu Lukaku untuk memulai proses perpanjangan masa peminjamannya dari Chelsea. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa tujuan Nerazzurri adalah mempertahankan sang striker setidaknya 1 musim lagi, dan kemungkinan besar mereka akan segera memulai pembicaraan serius. Inter belum secara tegas membuat keputusan untuk memperpanjang masa pinjaman Lukaku dari Chelsea, tetapi menurut Gazeta mereka cenderung ke arah itu. Bahkan pengacara yang mewakili Lukaku saat proses peminjamannya ke Inter pada musim panas lalu, Sébastien Ledouire, sudah dihubungi. Pertemuan resmi kemungkinan akan digelar setelah pertandingan Nerazzurri melawan FC Porto pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions akhir bulan ini. Inter siap menyetujui kesepakatan pinjaman berbayar lainnya dengan Chelsea untuk pemain berusia 29 tahun itu, tetapi dengan nilai separuh dari musim panas lalu. Ketika mendatangkan kembali Lukaku, Inter mengeluarkan 8 juta euro ditambah 3 juta euro dalam bentuk bonus. Keinginan membayar separuh dari angka tersebut berkaca dari performa dan kondisi kebugaran Lukaku di musim ini. Akan tetapi jika tidak mencapai kesepakatan, Inter akan mengalihkan fokus ke Roberto Firmino yang kontraknya bersama Liverpool akan berakhir. Jurnalis Italia Stefano De Grandis menilai bahwa dengan kembalinya Marcelo Brozovic dari cedera, membuat Inter memiliki banyak solusi taktis di lini tengah. Seperti diketahui, Brozovic telah absen selama 5 bulan membela Nerazzurri dengan hanya beberapa penampilan cameo dari bangku cadangan selama periode tersebut. Namun Nerazzurri tidak terlalu menderita akibat absennya pemain berusia 30 tahun itu seperti yang diperkirakan banyak pihak. Hal tersebut disebabkan oleh fakta Hakan Çalhanoğlu yang sukses mengemban peran regista dengan sangat sukses menggantikan Brozovic. Sekarang dengan kembalinya Brozovic, kemungkinan pemain Turki itu akan kembali ke peran box-to-box di sebelah kiri trio lini tengah. Namun ini tidak berarti Çalhanoğlu tidak dapat menambahkan peran di playing playmaker yang telah ia tunjukkan selama Brozovic absen.
Dalam sesi wawancara dengan Sky Sport Italia, De Grandis mencatat bahwa pemain Kroasia itu dapat bermain bareng Calhanoglu di lini tengah, di mana pengaturannya mirip dengan ketika Christian Eriksen berada di klub di bawah asuhan pelatih Antonio Conte. Sekarang setelah Brozovic kembali, dia bisa bermain dengan pengaturan regista ganda. Dia dan Calhanoglu bersama-sama dapat membangkitkan kembali kenangan ketika Brozovic dan Eriksen sama-sama bermain, kata Grandis.